Halo, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya, Atik, dalam acara Komen. Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis Kompak. Oke, ikutin terus webinar Kompak hari ini, karena acara ini akan disiarkan secara eksklusif dan live melalui aplikasi Zoom Kompak, Facebook Kompak, dan juga Instagram Live Kompak. Sehingga apabila Anda punya pertanyaan, kami persilahkan untuk meninggalkan komentar dan pertanyaan di bagian Q&A pada aplikasi Zoom Kompak. Ataupun pada kolom komentar di Facebook maupun Instagram, sehingga kami harapkan melalui webinar ini kita semua bisa saling berbagi pengetahuan satu sama lain. Oke, dan jangan lupa bahwa nanti di akhir acara, seperti biasa, akan ada kuis menarik bagi mitra bisnis Kompak dan seluruh pemirsa yang ada di rumah, di mana tersedia hadiah menarik untuk Anda yang beruntung, sehingga pastikan Anda menyaksikan acara webinar ini hingga akhir nanti. Baik, oke, langsung kita masuk pada topik webinar kita hari ini, yaitu membangun keterampilan dalam berkomunikasi. Ini penting kan buat bisnis kita, Ibu Bapak ya. Oke. Bapak Ibu pemirsa webinar Kompak, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan keberadaan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Begitu bukan? Oke. Dalam melakukan interaksi, tentu harus ada komunikasi dua arah yang saling memahami. Bayangkan, kalau hanya satu pihak saja yang paham atas apa yang kita sampaikan, tentu menjadikan komunikasi kita tidak lancar dan ujungnya bisa menimbulkan masalah. Oke. Melakukan komunikasi yang tepat dan bisa dimengerti orang lain merupakan salah satu cara untuk berinteraksi yang benar. Dari mulai komunikasi di rumah dengan sesama anggota keluarga, dengan teman dan guru di sekolah, hingga dengan sesama kolega bisnis, dengan downline, dengan konsumen, dengan prospek, dan sebagainya. Oke, dengan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, maka pergaulan dan bisnis Anda pun tentu bisa terbantu. Jadi, bagaimana caranya meningkatkan keterampilan kita berkomunikasi? Oke, perhatikan ya. 1. Perhatikan artikulasi. Poin penting yang tidak bisa dilewatkan dalam berkomunikasi adalah berbicara dengan jelas. Catat ya, kalau kita ingin pandai berkomunikasi, kalau kita berbicara harus artikulasinya jelas. Artikulasi dari setiap kata yang Anda ucapkan harus jelas terdengar oleh lawan bicara. Jangan sampai mereka hanya mendengar gumaman. Gumaman itu kayak orang grumbling, ngomongnya mengguman. Nah, itu artikulasinya nggak jelas. Karena kalau Anda ngomongnya kayak seperti orang berguman, pasti mereka tidak mengerti maksud Anda. Begitu. Jika Anda sering berbicara seperti ini, pasti akan sering dikomplain oleh kolega Anda karena Anda berbicara tidak jelas. Maka mulai saat ini Anda harus rajin berlatih mengucapkan kata-kata secara jelas artikulasinya. Oke. Anda bisa berlatih juga dengan mengucapkan A, I, U seperti itu, O dengan bentuk bibir dan suara yang benar. Ini berlatih berbicara dengan artikulasi yang benar maksudnya. Bisa juga dengan merekam setiap pembicaraan yang Anda lakukan, kemudian dengarkan lagi dalam waktu senggang. Nah, dari situ Anda bisa mereview. Saya ngomongnya ini jelas atau enggak sih? Atau yang seperti saya katakan tadi, ngomong saya hanya bergumam seperti itu. Nah, Anda bisa ngerekam suara Anda. Pakai HP, direkam, waktu ngomong, bener nggak sih saya ngomongnya jelas atau tidak? Itu Anda bisa lihat nantinya. Perhatikan kata-kata apa saja yang sering terucap dengan tidak jelas. Nah, kadang orang itu mempunyai logat yang beberapa kata itu ngomongnya itu nggak jelas. Gitu, kadang-kadang kayak kelibet. Nah, kata-kata yang sering membuat Anda kelibet, nah itu coba latih untuk perjelas pronunciation, perjelas kata-katanya. Jadi setiap kali Anda ingat kalimat-kalimat ini yang membuat lidah saya kelibet, nah itu ulangi lagi sampai Anda kemudian lancar untuk berkata atau menyampaikan kata itu dengan benar. Nah, itu adalah berlatih melakukan komunikasi dengan artikulasi yang jelas. Poin 1. Poin kedua, ini juga sangat penting, lakukan kontak mata. Oke. Cara berikutnya untuk meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi adalah
menjaga kontak mata saat berbicara dengan orang lain ataupun ketika Anda melakukan presentasi. Mata kita harus fokus. Ada loh orang kalau kita ngobrol itu matanya nggak fokus. Jadi yang diajak ngobrol di depan kita tapi mata kita kemana-mana. Nah, itu merupakan satu kesalahan dalam berkomunikasi. Oke. Kalau Anda berbicara dalam forum virtual seperti saya saat ini, ya, tatap kamera, maka kontak mata Anda akan terjaga. Jadi seperti kita berhadapan langsung offline dengan audiens atau dengan objek yang sedang bicara dengan kita. Nah, mata kita bisa menatap dengan diganti dengan mata kamera. Jadi mata kita harus ke kamera. Kalau itu dalam forum virtual. Oke. Tentu saja kontak mata ini dilakukan dengan wajar. Tidak perlu sampai melotot ya. Kalau ngomong sama orang mata kita melotot, nanti yang diajak ngomong takut. Atau justru kadang matanya agak dipicing-picingin gitu. Itu juga satu kesalahan dalam berkomunikasi. Oke, kirimkan sinyal positif Anda melalui kontak mata Anda dari mulai awal pembicaraan. Ya, dari awal berbicara. Mata kita harus menatap lawan bicara kita. Mulailah dengan tersenyum saat Anda akan berbicara dengan orang lain. Senyum dulu kalau mau ketemu sama orang, pertama kali kita harus tersenyum. Tersenyum sambil mata kita menatap orang yang akan kita ajak berbicara. Nah, itu merupakan salah satu trik untuk komunikasi. Sehingga mereka akan merasa nyaman dan mau berbicara dengan Anda. Jadi mereka akan merasa nyaman berbicara dengan Anda saat Anda memulainya dengan tersenyum. Oke. Percaya atau tidak, dengan melakukan kontak mata yang positif, orang lain akan mempercayai kata-kata Anda. Sehingga setiap kalimat yang Anda ucapkan pun akan terdengar lebih meyakinkan di hadapan orang tersebut. Begitu. Itu poin yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, lakukan penyesuaian. Berkomunikasi yang cerdas adalah selalu bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungan atau orang-orang yang menjadi lawan bicara kita. Maksudnya seperti ini. Anda tidak bisa menyamakan setiap gaya berbicara kepada orang lain yang Anda temui. Semua disamaratakan tidak bisa. Berbicara dengan orang tua pastinya akan berbeda saat kita berbicara sama anak-anak. Gitu. Apalagi berbicara dengan kolega, rekan bisnis, konsumen, prospek, dan sebagainya. Tentu harus kita bedakan saat kita bicara sama teman kita. Kita bisa ngomong lu gue sama teman kita, tapi tentunya seorang profesional tidak bisa berbicara seperti itu saat kita berhadapan dengan rekan bisnis atau calon konsumen. Oke, untuk itu Anda dituntut melakukan penyesuaian setiap kali Anda melakukan komunikasi. Nah, maksudnya begitu. Saat Anda berbicara dengan prospek yang anak muda, kemudian Anda berbicara dengan formal seperti berbicara dengan orang yang sudah lanjut usia, tentunya gaya seperti ini juga tidak masuk. Oke. Nah, itu maksud dari penyesuaian. Dengan melakukan penyesuaian, maka Anda akan terbantu untuk menyampaikan apa yang Anda ingin sampaikan. Karena lawan bicara Anda akan lebih mudah memahami setiap kalimat yang Anda ucapkan. Oke. Itu tadi adalah poin yang ketiga, yaitu kita harus bisa melakukan penyesuaian pada lawan bicara kita. Oke. Aduh maaf ya, agak terengah-engah karena kita pakai masker. Oke, agak lambat sedikit ya. Oke. Yang keempat, tambahkan bahasa tubuh. Jika Anda perhatikan para presenter TV, pasti akan selalu melihat mimik dan ekspresi dari pembawa acara yang selalu menyesuaikan dengan berita yang dia kabarkan. Contohnya begini, kalau kita sering lihat di TV, saat mereka mau ngomong sesuatu yang lucu, pasti mereka agak sedikit ikut tertawa. Gitu. Tapi saat mereka menyampaikan satu berita yang sangat menyedihkan, itu mimik mereka juga ikut merasa sedih. Nah, itulah bahasa tubuh. Untuk itu, ini merupakan cara mereka untuk memudahkan penonton memahami isi berita yang mereka sampaikan. Sama halnya dengan kita. Pada saat kita berbicara pada calon konsumen atau prospek kita ngomongin tentang health food misalnya, bisnis kompak misalnya, tentunya ekspresi kita juga harus mengikuti. Kita ngomong produk kesehatan, tapi wajah kita tidak bersemangat, lesu, kuyuh.
Nah, ini tentunya sebagai bahasa tubuh yang negatif ya, yang tidak baik juga. Jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu, tentang kesehatan, tentunya kita harus bisa menampilkan bahasa tubuh yang segar, ekspresi wajah yang fresh, yang seperti itu. Nah, jadi lawan bicara kita tentunya akan lebih tertarik. Dan itu lebih sesuai dengan materi yang kita omongin dengan bahasa tubuh kita. Oke. Karena itu, latihlah menggunakan bahasa tubuh dengan baik untuk meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi. Oke. Tak hanya ekspresi, tapi juga gerakan tangan dan postur tubuh harus ikut dilakukan saat berkomunikasi. Pastikan Anda melakukan bahasa tubuh yang benar dan sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Nah, misalnya kita sedang berkomunikasi, kita ingin menampilkan sesuatu yang menyemangatin ya, tapi kita duduk aja agak letoi begitu ya. Nah, itu pastinya tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Itulah bahasa tubuh. Perbedaan bahasa tubuh dengan kalimat yang muncul tentunya hanya akan membuat orang menjadi bingung. Kita ngomong yang semangat, tapi ekspresi wajah kita lemes, nah itu bingung mereka. Materinya semangat, tapi ekspresi kita lemes, nah seperti itu mereka, nah ini maksudnya apa, pasti bingung. Tapi kalau materi yang kita sampaikan dengan bahasa tubuh kita yang menyesuaikan, itu sama, pasti itu akan lebih efektif saat Anda berkomunikasi dengan lawan bicara. Oke, itu poin keempat. Kemudian yang kelima, berbicaralah dengan santai. Oke, jangan terlalu tegang maksudnya. Anda tidak akan pernah berbicara atau berkomunikasi dengan baik ketika Anda berada dalam kondisi gugup. Oke. Karena orang yang gugup cenderung akan berbicara lebih cepat atau bahkan dengan suara yang pelan, dengan suara yang terlalu lembut, tapi kadang-kadang juga cepat banget. Itu sebenarnya satu ekspresi yang menandakan orang itu adalah gugup. Alhasil, kalau kita gugup, orang lain pun akan kesulitan memahami apa yang Anda maksudkan. Karena itu, selalu kondisikan mental Anda dalam posisi yang santai dan tenang saat berbicara. Ketika orang lain melihat Anda gugup, mereka pun tentunya merasa tidak akan nyaman. Oke, itu. Kemudian, bagaimana biar kita tidak gugup? Pikirkanlah hal-hal yang positif saat akan melakukan pembicaraan. Tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas, beberapa kali juga bisa dilakukan untuk membuat Anda lebih tenang. Nah, saat Anda gugup, tarik nafas, biar Anda lebih tenang. Tarik nafas 2-3 kali, itu pasti akan membantu untuk membuat Anda lebih calm down, lebih tenang. Saat Anda tenang, otak akan lebih lancar mengeluarkan kalimat demi kalimat, dan orang lain pun akan lebih mudah memahaminya. Oke. Poin 5 tadi ya. Kemudian yang keenam, tambahkan empati. Nah, maksudnya komunikasi yang baik akan terjadi ketika Anda juga memahami kondisi lawan bicara Anda. Memahami dan menempatkan diri dalam posisi lawan bicara akan membantu Anda mendapatkan cara yang paling efektif agar mereka paham apa yang Anda maksud. Untuk itu, Anda memang harus melakukan observasi terhadap calon lawan bicara Anda. Beruntung jika Anda memang sudah cukup mengenal karakter orang yang menjadi lawan bicara Anda, sehingga akan tahu persis kalimat apa saja yang bakal mudah dipahami olehnya. Luangkan waktu Anda untuk melihat lingkungan sekitar Anda, sehingga Anda akan lebih memahami cara yang lebih efisien saat berkomunikasi dengan orang tersebut. Yang ketujuh, berikan kesempatan orang lain bicara. Berikan kesempatan lawan bicara Anda itu untuk berbicara. Nah, jadi jangan Anda terus yang berbicara, kasih kesempatan kepada lawan bicara Anda. Untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, Anda harus belajar untuk tidak mendominasi setiap kali berbicara. Saya garis bawahi bahwa komunikasi yang benar, kita tidak boleh mendominasi setiap kali berbicara. Kita harus belajar untuk bisa mendengarkan. Karena sebuah komunikasi umumnya dilakukan adalah dua arah, bukan satu arah. Nah, jika hanya monolog, maka Anda tidak perlu orang lain dalam berkomunikasi. Jadi, kita harus selalu memberikan kesempatan pada lawan bicara kita untuk berbicara. Nah, itu adalah komunikasi yang benar. Biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya dengan leluasa. Dengarkan apa yang mereka sampaikan juga.
sehingga terjalin sebuah komunikasi dua arah yang positif antara Anda dengan lawan bicara. Memberi kesempatan orang lain berbicara berarti Anda telah memberi kontribusi seimbang dalam komunikasi tersebut. Melakukan dominasi berbicara hanya akan membuat orang lain nggak nyaman, males berkomunikasi dengan Anda karena Anda terlalu dominan. Nah, jadi itu adalah kesalahan berkomunikasi. Artinya, komunikasi yang benar harus terjadi komunikasi dua arah. Kita bisa mendengarkan orang dan orang juga bisa mendengarkan kita. Itu poin yang ketujuh, ya. Yang kedelapan, atur intonasi suara. Berbicara dengan suara yang monoton atau flat aja hanya membuat orang lain cepat merasa bosan. Kita ngomong tinggi terus, yang dengerin capek. Karena kita ngomong ngegas terus tinggi. Tapi kalau kita ngomongnya selalu slow terus, orang lain bisa ngantuk dengerinnya. Nggak menarik pembicaraannya. Jadi kita harus bisa mengatur intonasi. Karena itu, pengaturan intonasi suara saat berbicara juga menjadi cara yang sangat efektif agar orang lain mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Lakukan variasi intonasi suara dalam sebuah pembicaraan. Kita ngomong kadang tinggi, kadang rendah, kadang berbisik, kadang teriak. Itu emang komunikasi perlu variasi seperti itu biar komunikasi kita menarik. Oke, sesuaikan juga dengan kalimat yang tengah Anda ucapkan sehingga orang lain pun akan lebih mudah untuk memahami isi pembicaraan kita. Anda harus tahu kapan berbicara dengan nada rendah dan kapan harus sedikit menambah nada agak tinggi. Tentu saja hal ini bisa didapat melalui latihan dan jam terbang yang semakin baik. Misalnya, kita kalau mau ngomong yang penting gitu, kita ingin men-stressing, memfokuskan pada kalimat yang kita sampaikan. Nah, mungkin Anda cukup untuk tegas untuk ngomong itu. Harus tegas dan agak sedikit dinaikkan intonasinya. Tapi kalau kita ngomong yang sifatnya biasa-biasa aja, sekalian kita untuk mengatur nafas kita juga bisa sedikit menurunkan intonasi kita. Nah, itu adalah mengatur intonasi. Oke, berikutnya kita harus bisa mengontrol emosi. Jadi, kontrol emosi. Saat Anda berbicara tentang sesuatu yang membangkitkan rasa emosional di dalam diri Anda, jangan ikut larut di dalamnya. Tetapi, atur emosi Anda berada dalam kondisi stabil. Seorang pembicara yang hebat, Bapak Ibu semua, itu contohnya kayak politikus. Saat mereka emosi, mereka juga ekspresinya nggak ikut-ikut marah, nggak ikut-ikut tegang, tapi mereka juga tetap stabil. Nah, seperti itu maksudnya kita harus, kalau kita ingin menjadi seorang pembicara yang baik, itu seorang komunikator yang baik, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Saat berbicara dengan lawan bicara, kemudian Anda sedikit agak tidak senang dengan apa yang disampaikan, jangan tiba-tiba muka langsung tegang, langsung merah karena kita marah. Nah, biar komunikasi kita tetap terjaga, kita harus tetap tenang. Tetap juga ambil senyum, tetap tersenyum, tapi tidak ikut-ikutan marah, langsung nada tinggi. Nah, itu contoh adalah kontrol emosi. Nah, oke. Bukan berarti Anda tidak boleh memasukkan unsur perasaan dalam berbicara. Boleh aja, tapi Anda harus bisa mengontrolnya dengan baik. Jangan sampai emosi mengendalikan pembicaraan Anda. Jika itu yang terjadi, dapat dipastikan Anda akan gagal dalam berkomunikasi. Nah, itu adalah maksudnya kita harus mengontrol emosi saat berbicara. Oke, itu adalah 9 poin bagaimana caranya kita meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi. Jadi, cara untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi tidak bisa diperoleh begitu saja dalam waktu singkat. Harus melalui proses belajar dan latihan. Ketika Anda sudah mencapai tahap mahir, maka setiap kalimat yang Anda ucapkan pun akan langsung dimengerti orang lain. Nah, itu artinya Anda mahir berbicara. Anda sudah menjadi seorang komunikator yang baik ketika Anda bisa apapun yang Anda sampaikan langsung bisa dipahami, langsung bisa di-catch sama lawan bicara Anda. Itu komunikasi yang benar. Saat itulah Anda sudah mampu melakukan komunikasi yang efektif. Oke, nah ini sekarang masuk tips nih ya. Bagaimana tips membangun keterampilan kita dalam berkomunikasi? Oke, pertama, belajar untuk bertanya. Apa nih? Semua percakapan yang baik dimulai dengan sebuah pertanyaan.
Nah, contohnya kayak kita ngomong sama anak kecil nih, Bu. Pertama-tama misalnya kita untuk memulai pembicaraan, sudah makan belum? Nah, itu sebuah pertanyaan. Kita berbicara dengan calon konsumen, gitu. Memulai pembicaraan biar sebagai ice breaking saat kita ngomong sama mereka, kita kadang bertanya, bagaimana Bu tadi, macet nggak di jalan? Lagi macet ya? Nah, itu adalah memulai pembicaraan dengan sebuah pertanyaan. Bisa bertanya apa aja, tapi kita harus pilih juga pertanyaan yang sifatnya positif. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya gosip, seperti itu. Jadi, memulai berkomunikasi dengan sebuah pertanyaan. Berikan beberapa pertanyaan kepada lawan bicara kita untuk membangun hubungan yang lebih baik, lebih rileks saat kita akan memulai komunikasi. Ini satu tips ya. Dan ini cukup penting untuk diperhatikan adalah jangan terlalu banyak mengajukan pertanyaan yang bisa membuatnya mereka seperti diinterogasi. Nah, karena ini sifatnya hanya membuka pembicaraan, ya tanya aja 1-2 pertanyaan. Jangan terus-terusan. Jadi baru datang, baru mau ketemu udah seperti diinterogasi. Jadi itu juga kurang baik kalau kita terlalu banyak bertanya. Oke. Satu tips. Oke. Kemudian tips yang kedua, saat berbicara kita harus mulai dengan kejujuran. Maksudnya gimana? Orang yang berkarisma cenderung terbuka dan sangat jujur dengan lawan bicara mereka. Kejujuran yang disampaikan bisa menarik lebih banyak orang. Saat Anda mencoba untuk jujur pada awalnya akan terasa sangat aneh dan dibutuhkan latihan untuk membiasakan sebenarnya. Itu. Oke. Bersikap jujur artinya Anda melihat diri sendiri memiliki kesalahan dan kekurangan bersamaan dengan keahlian dan bakat yang dimiliki. Percayalah, saat Anda berbicara dengan jujur, akan lebih banyak orang mencari untuk mendapatkan saran dan pendapat Anda. Jadi maksudnya, sebagai manusia, kita jadi orang itu jangan terlalu kepengen terlihat perfect. Jadi semua sempurna. Kita tidak pernah berkata jujur tentang diri kita. Nah, kadang kejujuran ini juga akan membuat orang melihat kita lebih manusiawi. Oh, orang ini lebih manusiawi, bukan orang yang kesannya sombong. Karena semuanya sepertinya benar terus yang dilakukan sama mereka. Jadi, itu sebenarnya juga kurang baik dalam berkomunikasi. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, kita boleh juga menunjukkan kerentanan. Ini tips ya Bu, jadi tunjukkan kerentanan. Sebagian besar orang cenderung menghindar dari hal-hal yang bisa membuat mereka terlihat lemah atau malu. Hal yang tidak Anda pahami adalah semua orang pasti pernah membuat kesalahan dan tidak perlu takut untuk memperlihatkan kelemahan dengan menceritakan kisah yang memalukan. Nah, maksudnya begini, saat kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, kadang kita boleh cerita yang memperlihatkan bahwa kita kadang-kadang sebagai manusia itu juga pernah membuat hal yang memalukan. Nah, pernah membuat hal yang sifatnya silly, kayak bodoh gitu. Nah, cerita-cerita itu akan membuat orang lebih nyaman saat berkomunikasi dengan kita. Jadi kita kalau berbicara jangan selalu menampilkan apa yang kita lakukan selalu perfect, selalu benar gitu. Nah, saat kita menceritakan hal-hal yang sifatnya lucu, kelucuan kita gitu, nah orang jadi lebih nyaman saat berbicara dengan kita. Menunjukkan kerentanan kita pada orang lain membuat kita terlihat lebih mudah didekati dan bisa berhubungan dengan orang lain. Bisa dicoba ini. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah tips untuk menunjukkan kerentanan biar kita lebih akrab dalam berkomunikasi. Yang keempat, buatlah orang lain, lawan bicara Anda, merasa istimewa. Semua orang pasti senang berada di sekitar orang-orang yang bisa membuat mereka merasa istimewa. Senang kan? Kalau diistimewakan, semua orang pasti senang. Itu sifat manusia. Saat berkomunikasi dengan orang lain, mulailah dengan senyuman yang tulus. Lakukan kontak mata dengan mereka dan tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Nah, oke. Jadi, ingat, setiap detail kecil dalam percakapan, seperti apa yang dia sukai dan lain sebagainya. Hal detail ini bisa Anda gunakan saat melakukan percakapan di lain waktu dengan mereka. Memperhatikan dan mengingat hal detail tentang orang tersebut, akan orang tersebut merasa dihargai dan diistimewakan oleh Anda. Oke. Nah, selanjutnya, itu tadi adalah 4 tips yang saya sampaikan, 4 tips untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam komunikasi. Nah, berikutnya saya akan sampaikan bagaimana menjaga sikap dalam berkomunikasi.
Untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, ada beberapa sikap yang harus Anda pelajari supaya mereka atau lawan bicara Anda bisa lebih memperhatikan dan mengerti pesan yang Anda sampaikan. Nah, apa sikap yang diperlukan? Nah, pertama, ramah. Ini sudah menjadi mandatori. Ini harus. Dalam sebuah komunikasi yang baik, ramah itu penting. Oke. Tunjukkan sikap dan ekspresi ramah. Tahukah Anda, memberikan senyuman kepada lawan bicara merupakan salah satu cara ampuh untuk membuat lawan bicara betah mendengarkan pesan yang Anda sampaikan. Selalu tersenyum. Oke. Terlebih lagi ketika Anda sedang melakukan presentasi bisnis, menjelaskan produk, menjelaskan sistem KBS dan sebagainya. Menunjukkan sikap ramah akan menjadikan mereka lebih nyaman ketika mendengarkan. Oke. Jadi pertama, ramah ya. Oke. Yang kedua adalah yakin. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang terlihat tidak yakin ketika menyampaikan sebuah informasi pada Anda? Sikap yakin merupakan salah satu hal yang penting jika ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Saat kita mau mengkomunikasikan sesuatu, kita menyampaikan dengan ragu-ragu atau tidak yakin. Nah, bagaimana? Anda yang diajak bicara akan ikutan yakin. Kalau Anda sendiri seperti orang yang tidak yakin. Tapi sebaliknya, saat Anda yakin, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk mengkomunikasikan apa yang ini Anda sampaikan kepada mereka agar mereka ikut terbawa yakin dengan Anda. Contohnya, saat Anda ingin mempresentasikan produk misalnya, seperti produk Lostanin contohnya. Waktu Anda menyampaikan ke calon konsumen, Anda berbicara dengan ragu-ragu, atau Anda berbicara terbawa arus dengan hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana mereka akan yakin dengan Anda kalau Anda sendiri tidak yakin? Untuk itu, kita harus belajar menyampaikan sesuatu dengan yakin. Nah, bagaimana kita bisa yakin? Nah, tentunya Anda harus tahu banget produk yang ingin Anda sampaikan, baru Anda bisa yakin. Kalau Anda tidak begitu menguasai atau tidak mengerti apa yang ingin Anda sampaikan, tentunya Anda ya gimana mau yakin juga susah untuk menciptakan ekspresi yakin kalau Anda sendiri tidak mengerti. Jadi Anda harus paham apa yang ingin Anda sampaikan, baru kemudian Anda yakin. Tapi Anda harus tahu bahwa yakin itu diperlukan saat Anda ingin berkomunikasi dengan lawan bicara Anda. Selain itu, menunjukkan sikap yakin dalam berbicara menjadi penting, terlebih lagi ketika Anda sedang melakukan persuasi, mempengaruhi lawan bicara Anda. Nah, jadi saat Anda presentasi sistem, presentasi produk, tujuan Anda kan mempengaruhi mereka untuk mereka ikut atau percaya dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, poin yakin ini penting dalam hal ini. Jadi Anda harus yakin dulu, baru Anda bisa mengkomunikasikan apa yang ingin Anda sampaikan. Oke, sebagai contoh, ketika Anda harus bertemu dengan calon konsumen, kemudian menawarkan sebuah produk, sebisa mungkin sikap yakin pada setiap yang kalimat Anda sampaikan harus bisa Anda ekspresikan. Percaya atau tidak, lawan bicara bisa merasakan seberapa yakin Anda dengan informasi yang Anda sampaikan. Apabila Anda saja tidak yakin dengan apa yang Anda sampaikan, bagaimana orang lain bisa yakin? Oke, seperti itu ya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, empati. Perbedaan pendapat dalam sebuah komunikasi merupakan hal yang wajar. Namun, terkadang orang cenderung tidak bisa menerima perbedaan pendapat tersebut. Jadi, menjadi komunikator yang baik, pembicara yang baik adalah ketika Anda bisa menerima masukan atau kritik dari lawan bicara. Meskipun Anda tidak setuju dengan ucapan lawan bicara Anda, namun usahakan untuk tidak memotong pembicaraan di tengah pendapat yang sedang mereka sampaikan. Nah, ini adalah empati. Oke. Ketika Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, Anda juga bisa menggunakan kata-kata yang baik seperti contoh nih, misalnya kita sedang berbicara dengan konsumen kita, dan si konsumen itu punya pendapat gitu ya. Nah, ternyata kita sebenarnya tidak setuju dengan pendapat mereka. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan ketidaksetujuan kita dengan empati? Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Oh, Bu, pendapat tersebut sebenarnya cukup baik. Namun menurut saya bla 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 gitu. Nah, jadi nggak langsung dipotong, langsung di-cut. Oh, nggak benar, nggak begitu. Nah, itu dalam sebuah komunikasi yang benar adalah seperti ini.
Menggunakan kalimat seperti itu akan lebih menunjukkan rasa empati kita kepada lawan bicara dibandingkan langsung menolak pendapat tersebut. Oke. Nah, berikutnya, kenapa sih meningkatkan keterampilan berkomunikasi itu penting? Perlu dipahami bahwa keterampilan berkomunikasi merupakan komponen yang penting dalam kehidupan. Kemampuan kita berkomunikasi berhubungan dengan bisnis, karir, atau persahabatan, membangun koneksi, dan sebagainya. Itu tentunya sangat diperlukan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Nah, berikut ini saya akan sampaikan kenapa kita harus meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Oke, pertama, dengan Anda pandai berkomunikasi, Anda akan pertama menciptakan kesan yang baik. Kesan pertama sangat penting karena biasanya kesan pertama akan menentukan hubungan selanjutnya di antara orang-orang yang Anda temui. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik akan membuat orang lain lebih mudah untuk memahami Anda. Oleh karena itu, kesan pertama mereka Anda dapatkan tentang diri Anda akan menjadi kesan pertama yang positif. Jadi setiap kita bertemu dengan orang, maksudnya dengan lawan bicara, dengan calon konsumen dan sebagainya, ciptakan kesan pertama yang baik. Kemudian membangun hubungan yang lebih baik. Dengan Anda pandai berkomunikasi, maka Anda bisa membangun hubungan yang lebih baik dan dalam pertemanan maupun hubungan bisnis. Tidak hanya itu saja, Anda juga bisa menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dengan rekan bisnis Anda, dengan calon konsumen, dengan prospek dan sebagainya. Hubungan yang baik bisa didapatkan dengan melakukan keterampilan berkomunikasi yang baik, misalnya dengan cara seperti tadi, bisa menjadi pendengar yang baik, menggunakan kalimat yang baik, menggunakan bahasa tubuh yang baik, dan sebagainya. Oke, yang ketiga, dengan kita meningkatkan keterampilan komunikasi, kita akan membuat banyak orang tertarik pada kita. Nah, ini seperti ilmu psikologis ya, orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan lebih mudah disukai orang lain daripada orang yang tidak bisa berkomunikasi. Nah, ini bisa dibuktikan. Kalau Anda pandai berkomunikasi, pasti Anda punya banyak teman. Anda disukai dalam komunitas Anda. Nah, seperti itu. Alasannya sangat sederhana. Sebab komunikasi yang baik sangat berkaitan erat dengan kepemimpinan dan kemampuan kita. Gitu. Oke. Nah, kualitas seperti inilah yang membuat orang lain merasa tertarik dengan orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dengan mengembangkan dan mendemonstrasikan kemampuan kita dalam berkomunikasi yang baik, maka Anda bisa memposisikan diri Anda sebagai seorang leader, calon leader yang membuat banyak orang tertarik pada Anda. Oke. Nah, yang keempat, dengan Anda pandai berkomunikasi, Anda juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Meskipun banyak yang menyukai orang dengan kemampuan berbicara yang baik, namun jangan salah, jika Anda bisa melakukannya dengan berlebihan, dan orang tidak akan suka dengan hal-hal yang seperti ini. Keterampilan berkomunikasi yang baik sangat berhubungan dengan kemampuan kita untuk bisa mendengarkan. Oke. Mendengarkan orang berbicara menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan orang lain yang sedang Anda ajak berbicara. Hal ini juga menunjukkan bahwa Anda peduli dengan pendapat orang lain dan tidak memikirkan diri sendiri. Anda terlihat menjadi orang yang tidak egois dengan Anda pandai mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara Anda. Saat Anda tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan dan Anda mendominasi pembicaraan, maka sebenarnya secara tidak langsung Anda sudah terlihat menjadi orang yang sangat egois. Menunjukkan bahwa Anda orang yang egois. Oke, jadi dengan Anda pandai berkomunikasi, tentunya Anda sudah akan menyadari bahwa saya tidak boleh mendominasi pembicaraan. Saya harus saya harus bisa mendengarkan lawan bicara saya saat berkomunikasi dengan kita. Nah, itu Anda menunjukkan orang yang pandai berkomunikasi. Begitu juga sebaliknya. Oke. Percakapan dan komunikasi yang baik adalah saat kedua belah pihak terlibat di dalamnya. Oke. Jadi, dari penjelasan ini menunjukkan bahwa membangun komunikasi, membangun kemampuan dalam berkomunikasi untuk mendengarkan akan membuat orang yang disukai banyak orang. Anda bisa menjadi orang yang sangat disukai ketika Anda bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara Anda. Kemampuan berkomunikasi menjadikan seseorang akan lebih baik dalam menyampaikan ide, membangun hubungan dengan orang lain, dan mempromosikan sesuatu, juga bisa meningkatkan kepercayaan orang lain. Oke, semua faktor ini tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan Anda,
terutama untuk bisa sukses dalam sebuah pekerjaan yang sedang Anda lakukan, baik berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, berhubungan dengan bisnis, menjalankan bisnis, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu semua, itu yang saya sampaikan. Berhubung waktu saya sudah habis, saya akhiri materi webinar saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan panjang lebar tadi bermanfaat untuk Anda, terutama dalam membangun bisnis kompak Anda. Oke, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa pada semua untuk mengundang rekan-rekan Anda, setiap kali ada acara webinar untuk bergabung mengikuti webinar. Nah, nanti pada hari Sabtu besok, tanggal 6, akan ada webinar kesehatan yang disiarkan melalui Zoom, yang akan diselenggarakan tanggal 6 November 2021, jam 2, dengan topik mengenal sinusitis. Nah, penyakit rakyat nih ya, mengenal sinusitis, penyakit yang disebabkan oleh peradangan dan dinding sinus. Sudah familiar kan ya dengan sinusitis ya? Nah, jangan lupa nanti hari Sabtu akan ada webinar yang membahas tuntas tentang sinusitis. Oke, dan tentu saja materi ini akan dibawakan oleh Dr. Johannes Fong. Oke, untuk itu silakan Bapak Ibu semua mengundang teman-temannya dan sanak saudaranya untuk bergabung mengikuti webinar kesehatan tersebut. Pastikan mengikuti webinar tersebut dan mencatat tanggalnya untuk mengetahui lebih jauh perihal sinusitis, apa bahayanya bagi kesehatan kita. Oke, baik. Sebelum saya akhiri webinar ini, saya akan membacakan pertanyaan kuis berhadiah khusus untuk Anda semua. Mohon disimak baik-baik ya. Sebutkan salah satu cara membangun keterampilan dalam berkomunikasi. Tadi ada 9. Satu aja sebutkan. Ya. Kemudian kirim ke 081584436324 atau email ke kompakwebinar@gmail.com. Oke, pengumpulan jawaban kuis paling lambat kami terima tanggal 14 Juli 2021 dan kami akan mengumumkan pemenang kuis pada webinar selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa dan Jumat karena kami masih akan menghadirkan berbagai topik menarik seputar bisnis dan produk kompak yang pastinya akan bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata, atas nama semua guru yang bertugas hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya Atik, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita jumpa lagi dalam webinar selanjutnya. Stay tune terus di komen webinar dan terus meningkatkan kemampuan komunikasi Anda bersama Bisnis Kompak. Oke.